Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan penting dan relevan di era modern ini. Apakah kita lebih fokus mengubah penampilan luar kita atau hati kita di hadapan Tuhan? Dalam kehidupan yang semakin visual ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia sangat terpikat dengan apa yang terlihat. Banyak orang berjuang untuk tampil menarik, membeli pakaian bermerek, menggunakan skincare terbaik, hingga melakukan operasi plastik demi mendapatkan bentuk wajah atau tubuh yang dianggap ideal. Dunia mengajarkan bahwa yang penting adalah tampilan, bagaimana kamu terlihat di depan kamera, di media sosial, atau di mata orang lain. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah itu yang Tuhan lihat? Apakah Tuhan terkesan dengan penampilan luar kita? Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Menarik bahwa Paulus memakai kata tubuh, bukan hanya jiwa atau roh. Mengapa? Karena tubuh mewakili seluruh keberadaan kita secara nyata. Bukan hanya yang tidak kelihatan, tetapi juga yang tampak oleh orang lain. Segala perbuatan, kebiasaan, keputusan, dan bahkan gaya hidup kita. Namun, walau dimulai dari tubuh, tujuannya bukan mempercantik penampilan, melainkan mempersembahkan hidup secara utuh untuk Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah tubuh kita ini masih kita pakai untuk kesenangan dunia? Atau sudah menjadi persembahan yang hidup bagi Allah? Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan tidak menghendaki perubahan semu, perubahan kulit luarnya saja. Yang Tuhan kehendaki adalah transformasi sejati, yaitu perubahan yang berasal dari dalam, pembaruan akal budi, pembentukan karakter, dan pertobatan hati. Kita mungkin tampil sopan dan baik di depan orang, tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita masih menyimpan iri, marah, kebencian, atau kesombongan rohani? Banyak orang bisa terlihat rohani dari cara berbicara, postingan di media sosial, atau cara mereka berpakaian saat ibadah. Namun Tuhan menilai bukan dari apa yang tampak, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati. Seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Seorang yang sungguh diubahkan tidak hanya berubah penampilannya, tapi juga pikirannya, cara berbicara, sikapnya, dan tindakannya. Ia mulai mencintai kebenaran, membenci dosa, dan rindu menyenangkan Tuhan. Bayangkan, seseorang yang terlihat sangat anggun dan sopan di luar, tapi di rumah suka marah-marah, suka menyimpan dendam, dan tidak bisa mengampuni. Itu seperti kuburan yang dicat putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Yesus tidak memanggil kita menjadi orang Kristen kosmetik, yang hanya cantik di luar, tapi busuk di dalam. Dia memanggil kita untuk diubahkan seutuhnya, mulai dari dalam. Karena itu, Paulus menegaskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi di sini berbicara tentang cara berpikir, pola nilai, dan pusat pertimbangan kita. Dunia ini mendorong kita untuk hidup berdasarkan hawa nafsu, popularitas, dan pencapaian duniawi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperbarui pola pikir itu dengan nilai kerajaan Allah. Pembaruan ini bukan sekadar penyesuaian moral, tapi perubahan total, yaitu metanoia, suatu pertobatan sejati.
Seperti komputer yang terkena virus, hidup kita butuh di-reset oleh kasih karunia Allah dan di-update setiap hari dengan firman-Nya. Dampaknya sangat nyata. Hati yang diubah akan menghasilkan buah-buah roh, seperti disebutkan dalam Galatia pasal 5, ayat 22 sampai ayat 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah indikator bahwa hati kita telah diubahkan, bukan dari gaya bahasa kita, tetapi dari buah hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, perubahan semacam ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa ganti baju, ganti make up, bahkan ganti nama, tapi kita tidak bisa ganti hati tanpa Yesus. Hanya Kristus yang dapat menyentuh dan memperbarui hati manusia. Ia seperti sang tukang periuk yang membentuk tanah liat. Kadang menyakitkan, tapi hasilnya indah. Karena itu, berikan dirimu untuk dibentuk oleh-Nya. Biarkan Yesus mengubah bukan hanya penampilan kita, tetapi seluruh hidup kita. Jangan takut untuk membiarkan Tuhan menyelidiki bagian hati kita yang terdalam, karena perubahan batiniah itulah yang membuat hidup kita berkenan kepada-Nya. Hari ini, marilah kita memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia boleh berubah tren setiap musim, tapi hati yang diubahkan oleh Tuhan akan tetap indah dalam segala musim. Kita dipanggil bukan untuk tampil memukau di mata manusia, tetapi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan hanya ubah penampilan, ubahlah hati. Sebab hati yang diubahkan akan memancarkan kemuliaan Tuhan, dan itulah ibadah sejati yang dikehendaki-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.